wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan, dilindungi, dan dijaga dari berbagai macam penyakit yang berbahaya, termasuk penyakit COVID-19. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di pertemuan yang kedua. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali belajar kita dengan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di hari pertama kita belajar materi tematik untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah anak-anak, di muatan pelajaran bahasa Indonesia ini silakan kalian yang punya buku buka di halaman 1, subtema 1, tema 5. Yang belum punya buku nanti datang ambil ya di sekolah. Oke, hari ini bahasa Indonesia kita punya materi tentang bahasa Indonesia tentang ide pokok. Tentang ide pokok dan mengembangkan ide pokok. Jadi hari ini kita belajar tentang ide pokok dan cara mengembangkan ide pokok itu seperti apa. Namun sebelum saya membahas apa itu ide pokok, saya mau bertanya dulu, mau mengingatkan kembali karena di kelas sebelumnya pasti kalian sudah belajar yang namanya paragraf. Jadi kalau kita belajar namanya ide pokok, kita tidak pernah lari dari yang namanya kalimat dan paragraf. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan di halaman 3. Di halaman 3 dengan cerita yang berjudul Organ Gerak Manusia. Organ gerak manusia. Organ gerak manusia dan hewan. Cerita ini tersusun dari beberapa paragraf ya anak-anak. Siapa yang bisa tahu? Wacana organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari beberapa paragraf anak-anak. Ini kita hitung bersama ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, dan paragraf 5. Ternyata dalam wacana ini terdapat 5 paragraf. Oke, di dalam wacana organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 5 paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu tersusun atau terdiri dari beberapa kalimat. Ingat sekali lagi, paragraf itu tersusun dari beberapa kalimat. Sekarang kita lihat di dalam paragraf 1 ada berapa kalimat ya. Kita lihat dulu paragraf 1-nya mana. Oke, ini paragraf 1. Paragraf 1 terdiri dari kalimat pertama, 1, kalimat pertama, kalimat ke-1, ini kalimat 1, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Berarti di paragraf 1 terdiri dari 3 kalimat. Jadi paragraf 1 itu mereka membuat wacana cerita yang dirancang, yang disusun terdiri dari 3 kalimat. Dari 3 kalimat itu mereka desain menjadi sebuah paragraf. Nah, apa itu kalimat? Kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Tadi kan kalau ke paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Kita lihat ke paragraf 1. Paragraf 1 terdiri dari berapa kalimat? 1, 2, 3. Nah, paragraf 1 terdiri dari 3 kalimat. Karena paragraf itu tersusun atau terdiri dari beberapa kalimat. Sekarang kita lihat, apa itu kalimat? Kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Coba kalian perhatikan di paragraf 1, ketiga kalimat tadi, pasti ada tanda titik di setiap akhir kalimat.
Nah, apa itu kalimat? Kalimat itu adalah tersusun atau terdiri dari beberapa kata. Ingat, kalimat itu tersusun atau terdiri dari beberapa kata. Kita perhatikan kalimat pertama di paragraf 1. Di paragraf 1 terdiri atas beberapa kata. Kita lihat dulu kalimat paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi di paragraf 1 kalimat pertamanya adalah tentang salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat paragraf 1 ini di kalimat pertama terdiri dari beberapa kata, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. Jadi di kalimat pertama, paragraf 1 itu terdiri dari 8 kata, yaitu dari kata apa saja? Kata salah, kata satu, kata ciri, kata dari, kata makhluk, kata hidup, dan kata adalah, dan bergerak. Oke, sudah paham kan anak-anak? Jadi di paragraf 1, kalimat pertama tersusun dari beberapa kata. Ya, katanya sudah tertera di situ dengan jelas, silahkan kalian lihat di buku. Jadi itu kesimpulannya adalah bahwa paragraf itu tersusun atau terdiri dari beberapa kalimat, dan kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Jadi kalau kita membuat sebuah wacana, sebuah cerita, kalau kita bercerita, baik itu bercerita secara tertulis maupun secara lisan, pasti di dalam cerita itu kita jelaskan atau wacana kita yang kita susun, redaksi bahasa yang kita susun itu terdiri dari beberapa kalimat, dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi sebuah paragraf. Oke, itu yang namanya paragraf dan namanya kalimat dan kata. Ingat, kalimat dengan baris berbeda. Sangat jauh berbeda. Kalau baris berarti kita hitung. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Kalau kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Oke. Untuk paragraf dengan kalimat saya rasa kalian sudah paham ya anak-anak. Sekarang kita lihat apa itu ide pokok. Kita lanjut pada ide pokok, karena di sini kita belajar tentang ide pokok, maka kita lihat tentang ide pokok. Silakan buka di halaman 4. Oke, apa itu ide pokok? Sebelum kita masuk dan menentukan ide pokok itu apa, kita lihat dulu. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu ide atau gagasan yang penting di dalam wacana tersebut yang mereka kembangkan menjadi sebuah cerita atau sebuah wacana atau paragraf. Jadi kalau kita mau menemukan sebuah paragraf, sebuah ide pokok, kita harus baca secara teliti dari kalimat ke kalimat, dan kita bisa menemukan pokok pikiran atau hal penting di dalam wacana tersebut. Maka hal penting itulah yang berkaitan disebut dengan ide pokok. Oke. Fungsi ide pokok itu apa? Kalau ide pokok tadi kan ide atau gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf atau sebuah cerita. Fungsinya untuk apa? Silakan dicatat ya, kalau Ibu menjelaskan kalian merasa hal yang penting, silakan dicatat, karena selama saya menerangkan saya tidak meminta kalian untuk mencatat. Jadi kalian rasa itu penting, silakan kalian tulis. Saya ulangi, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf atau sebuah cerita. Next, ide pokok fungsinya apa? Fungsinya adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi dengan ide pokok yang kita dapatkan tadi, kita setelah kita membaca cerita, kita pasti menemukan ide pokok. Misalnya di paragraf 1. Ide pokok di paragraf 1 itu ada di kalimat pertama. Ini ide pokok paragraf 1 ini. Di kalimat pertama paragraf 1. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berarti
Di dalam paragraf 1 itu dia menjelaskan tentang organ gerak pada makhluk hidup. Jadi, orang punya organ gerak pada makhluk hidup baik manusia maupun hewan itu apa? Di sini dijelaskan di paragraf 1. Oke, setelah kita menemukan ide pokok, berarti kita harus tahu apa fungsinya. Fungsinya adalah untuk mengembangkan sebuah paragraf. Nah, setelah kita temukan ide pokoknya, dari ide pokok ini kita bisa kembangkan, kita bisa desain dia menjadi sebuah paragraf dengan kata-kata kita sendiri. Misalnya kita mau membuat cerita, pengalaman terindah semasa libur, kita bisa tentukan kalimatnya. Saya bahagia sekali belajar secara daring. Nah, itu ide pokoknya. Setelah kalian temukan ide pokoknya, kalian bisa kembangkan alasannya apa, faktornya apa yang membuat kalian senang pembelajaran daring itu dilakukan. Itu misalnya ya. Nah, jadi ide pokok itu ide atau gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf, sedangkan fungsinya adalah menjadi dasar untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Namun, bagaimana cara menemukan ide pokok itu? Perlu saya ingatkan bahwa ide pokok atau gagasan pokok itu selalu berada di awal atau di akhir paragraf. Jika dia berada di awal, maka dia berada di kalimat pertama awal paragraf. Sekali lagi, ide pokok atau gagasan pokok itu selalu berada di awal atau berada di akhir. Artinya jika dia tidak ada di awal, maka dia berada di akhir paragraf. Jika dia berada di awal paragraf, maka ide pokoknya berada di kalimat pertama awal paragraf. Sudah paham anak-anak? Misalnya di paragraf pertama itu ide pokoknya berada di awal paragraf. Jika di awal paragraf, tadi saya sudah katakan, jika dia berada di awal paragraf, maka ide pokoknya ada di kalimat pertama. Jika kalian membaca wacana tidak menemukan ide pokoknya di awal paragraf, maka kalian perhatikan ide pokoknya ada di akhir paragraf. Jika dia berada di akhir paragraf, maka dia berada di kalimat terakhir. Kalau kalimat terakhir, berarti misalnya kalimat terakhir paragraf 1 mana? Nah, berarti kalimat terakhir paragraf 1 misalnya mulai dari makhluk hidup, dimulai dari makhluk hidup dan diakhiri dari tubuhnya. Itu contoh jika dia berada di akhir. Tapi untuk paragraf 1, ide pokoknya ada di awal paragraf karena dia membahas tentang organ gerak pada makhluk hidup. Jadi bahwa makhluk hidup itu memiliki organ gerak. Jadi kalau kita dikatakan sebagai makhluk hidup, berarti kita harus memiliki ciri organ gerak. Misalnya organ gerak itu apa? Kita punya otot dan tulang. Itu masuk bahasa Indonesia sama IPA, materi IPA. Kalau kita belajar tentang organ gerak berarti masuk pada mata pelajaran IPA. Oke anak-anak, sampai di sini untuk materi tentang paragraf dan ide pokok. Semoga apa yang saya jelaskan kalian bisa paham ya. Oke, tadi saya sudah jelaskan, masuk di sini. Coba kalian perhatikan di sini. Ide pokok tadi saya sudah katakan, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah cerita. Jadi kalau kalian membuat sebuah cerita, misalnya ibu contohkan membuat cerita apa ya? Misalnya saya contohkan kalian punya ide pokok, kalian mau membuat cerita, misalnya di sini adalah COVID-19 membuat sekolah itu ditutup. Ini contoh ide pokok. Kalian dari ide pokok ini kalian bisa kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ingat, paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Jadi dengan ide pokok ini kalian bisa kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan catatan kalian harus menyusunnya melalui kalimat. Oke.
COVID-19 membuat sekolah ditutup sementara. Sekolah ditutup disebabkan karena mencegah penularan COVID-19. Demi kesehatan anak-anak, demi keselamatan kita, maka sekolah sementara dirumahkan dan belajar secara daring. Karena perkembangan COVID di kota Ternate semakin meningkat dan penularannya semakin membesar, semakin meluas, maka pemerintah menutup sekolah sementara dan melakukan proses pembelajaran secara daring atau secara jauh dari rumah. Itu contoh pengembangan ide pokok dari kalimat atau dari ide pokok COVID-19 membuat sekolah ditutup. Itu contohnya ya teman-teman. Oke, di sini ada tabel kalian diminta mencari ide pokok di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 2, paragraf 3, 4, dan 5. Setelah kalian menemukan ide pokoknya, kalian diminta untuk mengembangkan ide pokok tadi. Namun di sini saya tidak meminta kalian membuat tugas ini, tetapi di sini saya mau kalian, sebelum saya menutup materi hari ini, saya minta kalian, tugas kalian adalah menyimpulkan materi hari ini. Apa saja yang saya sampaikan, silahkan kalian simpulkan menggunakan bahasa sendiri tanpa harus melihat catatan atau tanpa harus melihat kata-kata di buku, tidak perlu, tapi kalian membuat kesimpulan dengan menggunakan kemampuan kalian sendiri tanpa harus dibantu orang tua ya. Nah, jadi kalian harus berlatih menyampaikan informasi apa yang kalian dapatkan hari ini. Saya sudah memberikan informasi kepada kalian hari ini, maka saya minta kalian memberikan informasi balik kepada saya apa yang kalian dapatkan hari ini dalam proses pembelajaran tatap muka ini. Ingat, kesimpulannya sesuai kemampuan kalian. Saya tidak minta benarnya, saya cuma minta keberanian dan usaha kalian. Apakah kalian berusaha, apakah kalian berani atau tidak menyampaikan informasi secara lisan. Ingat, secara lisan tanpa menggunakan teks. Karena tanpa menggunakan teks secara lisan, maka ibu minta sesuai kemampuan kalian ya. Tidak boleh nyontek di buku atau apa, tapi gunakan bahasa kalian sendiri sesuai kalian punya kemampuan. Saya tidak lihat benarnya ya anak-anak, tapi saya melihat keberanian dan usaha kalian. Apa kalian berusaha atau tidak? Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok, di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardu ilayya inda hazati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.